Tanpa ilmu, amal tidak ada gunanya. Sedangkan ilmu tanpa amal adalah hal sia-sia. Utsman bin Affan, inilah cahaya di hati hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri An-Nur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga senantiasa sehat bersama keluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Sudah siap belajar hari ini? Alhamdulillah, semangat. Allahu Akbar. Ayo kita berdoa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku, berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, hari ini kita masuk pembelajaran topik kedua dari bab 2 teks narasi, yaitu menceritakan kembali isi cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Setelah mengikuti proses pembelajaran materi ini, santri mampu menentukan tokoh, latar, dan urutan peristiwa atau alur. Santri mampu menentukan unsur intrinsik cerita. Ketiga, santri mampu menceritakan kembali isi cerita fantasi yang telah dibaca dan didengar. Pertama, kita membahas dulu apa itu tokoh, latar, dan alur. Tokoh adalah individu rekaan yang mengalami peristiwa dalam cerita. Misalnya tokoh atau pemain kisah 4 santri adalah Yasser, Aan, Rasya, Yusuf, dan Umar bin Khattab. Latar adalah unsur dalam cerita yang menunjukkan di mana, bagaimana, kapan peristiwa dalam cerita. Dalam hal ini, latar tempat, misalnya daerah, dan lokasi. Latar waktu, seperti saat ini, zaman dulu, zaman akan datang, pagi, siang, sore, atau malam. Sedangkan alur adalah rangkaian urutan peristiwa dalam cerita dari awal sampai akhir. Alur yang dimulai dengan perkenalan tokoh atau biasa juga disebut orientasi, kemudian mulai timbul masalah, mulai konflik, dan konflik puncak masalah hingga akhirnya penyelesaian masalah. Ayo kita baca kembali cerita fantasi kisah 4 santri yang sudah dibaca atau cerita Timun Emas yang sudah ditonton, kemudian tentukan tokoh, latar, dan alurnya. Ketiga unsur di atas merupakan unsur intrinsik cerita, yaitu batang tubuh yang membentuk karya cerita, dan tanpa unsur intrinsik ini sebuah cerita tidak akan terbentuk. Nah, selain ketiga unsur itu, yaitu tokoh, latar, dan alur tadi, unsur intrinsik lainnya yakni tema, sudut pandang, dan amanat. Tema adalah gagasan, ide, pikiran utama yang menjadi dasar cerita. Tokoh, alur, dan latar tadi sudah kita bahas di slide sebelumnya. Nah, sekarang sudut pandang adalah cara penulis menampilkan cerita
sudut pandang. Biasa menggunakan sudut pandang orang pertama dengan ditandai kata ganti aku, dan orang ketiga dengan kata ganti dia atau mereka. Jadi, sudut pandang ini adalah bagaimana penulis menempatkan dirinya pada cerita yang ditulisnya. Apakah melibatkan dirinya atau sudut pandang orang pertama yang ditandai dengan penggunaan kata ganti orang aku, atau sudut pandang orang ketiga yang ditandai dengan penggunaan kata ganti orang ketiga. Dan amanat. Amanat ini adalah intisari pesan-pesan yang ingin disampaikan penulis melalui ceritanya. Setelah mengetahui unsur-unsur intrinsik pembangun cerita di atas, maka akan mudah bagi santri untuk menceritakan kembali isi sebuah cerita fantasi atau imajinasi yang dibaca atau didengar. Nah, inilah langkah-langkah menceritakan kembali cerita fantasi atau cerita imajinasi. Pertama, membaca atau mendengarkan cerita fantasi dengan seksama. Kedua, harus mencatat hal-hal penting sesuai dengan urutan atau kronologi cerita. Ketiga, mengembangkan hal-hal penting yang sudah dicatat tadi menjadi sebuah narasi dengan kalimat sendiri. Oke, ini tugas pertemuan 6 kita hari ini. Ayo kita bermain cerita berantai dengan menceritakan kembali cerita fantasi atau imajinasi kisah 4 santri bersahabat di aplikasi Zoom. Ibu akan menentukan nomor yang akan disebut untuk memulai menceritakan cerita. Kemudian ibu akan menghentikan dan berpindah pada santri yang lain untuk melanjutkan isi cerita. Nah, tugas santri saat teman yang lain menceritakan cerita adalah memberikan poin atau skor pada teman kalian yang sedang membacakan berita. Hal-hal yang dinilai adalah bagaimana ketepatan isi cerita yang dibaca, kedua, bagaimana kelancaran penceritaannya, kemudian bagaimana intonasi dan kejelasan lafal, dan yang keempat, bagaimana kepercayaan dirinya. Alhamdulillah, demikianlah pertemuan kita hari ini. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat. Ayo menutup majelis dengan membaca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dengan memujimu aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Engkau. Aku memohon pengampunanmu dan bertaubat kepadamu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.